Pembongkaran dapat kita artikan sebagai kegiatan menurunkan muatan sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean untuk selanjutnya dibawa ke kawasan pabean pada lokasi penimbunan sementara atau penimbunan lainnya. Pembongkaran barang impor ini dilakukan setelah pengangkut menyerahkan inward manifest dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. Inward manifest sendiri merupakan daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut. Sedangkan tempat pembongkaran, lokasi pembongkaran barang impor wajib dilakukan di kawasan pabean, yang merupakan area dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Ditjen Bea Cukai. Namun, dengan izin Kepala Kantor Pabean, pembongkaran dapat dilakukan di tempat lain dalam kondisi tertentu. Pembongkaran barang impor dapat dilakukan di tempat lain setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lain tersebut. Pembongkaran di tempat lain ini dilakukan dengan berfokus pada teknis pembongkaran atau sebab lainnya, atas berbagai pertimbangan dari Kepala Kantor Pabean. Pembongkaran di tempat lain pun dapat dilakukan dengan syarat alat bongkar tidak tersedia atau barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan ukuran, sifat, atau bentuknya yang menyebabkannya tidak dapat dibongkar pada kawasan pabean. Agar dapat melakukan pembongkaran di tempat lain, pengangkut perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran. Durasi persetujuan pembongkaran barang impor di tempat lain dapat diberikan secara periodik dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Perlu diketahui, pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut menuju sarana pengangkut laut lainnya dapat dilakukan di luar pelabuhan. Agar dapat melakukan pembongkaran, pengangkut harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean melalui SKP atau Sistem Komputer Pelayanan. Kepala Kantor Pabean perlu memberikan surat persetujuan atau penolakan dengan durasi paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Pembongkaran barang impor dapat dilakukan langsung ke sarana pengangkut lainnya tanpa terlebih dahulu melakukan penimbun ke TPS atau tempat penimbunan sementara yang berada di dalam area pelabuhan. Pembongkaran barang impor pun dapat dilakukan dalam hal barang impor telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang atau memiliki sifat, bentuk, dan karakteristik tertentu yang secara teknis tidak kemungkinan untuk ditimbun di TPS dalam area pelabuhan. Dalam hal kepabeanan dan cukai di Indonesia, pembongkaran barang impor membutuhkan beberapa tahapan penting yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini adalah cara umum untuk melaksanakannya secara teknis. Yang pertama yaitu pemberitahuan kedatangan barang. Importir harus segera memberitahu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Yang kedua, menempatkan barang di tempat penimbunan sementara atau TPS. Barang impor yang baru tiba ditempatkan di TPS. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengajuan pemberitahuan impor barang atau PIB kepada DJBC. Importir harus mengajukan PIB kepada DJBC sebelum atau pada saat barang dibongkar dari sarana pengangkut. Yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen dan barang. Setelah PIB diajukan, DJBC memeriksa dokumen dan menentukan apakah barang tersebut memerlukan pemeriksaan fisik. Barang impor melalui 3 jalur pemeriksaan. Yang pertama yaitu jalur hijau, hanya untuk inspeksi dokumen yang diperlukan, bukan inspeksi fisik. Yang kedua yaitu jalur kuning, menunjukkan pemeriksaan dokumen yang lebih mendalam. Selanjutnya, jalur merah menunjukkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap barang secara fisik dan dokumen. Untuk memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan deklarasi barang tersebut akan diperiksa secara fisik. Yang kelima, ada pembongkaran barang. Barang impor dibongkar di pelabuhan atau di bandara oleh pihak yang berwenang di bawah pengawasan petugas DJBC. Yang keenam, pembayaran bea masuk dan pajak impor. Importir harus membayar bea masuk, pajak, impor, dan pungutan lainnya sebelum barang dapat dikeluarkan di TPS. Karena sifat fisik barang cair yang memerlukan penanganan lebih hati-hati, pembongkaran barang impor cair memerlukan prosedur khusus dalam kepabeanan. Biasanya, cairan seperti bahan kimia, minyak, atau cairan lainnya diangkut menggunakan tangki, kontainer, atau drum khusus. Proses pembongkaran barang cair impor dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pemberitahuan kedatangan barang cair. Yang kedua, penempatan di tempat penimbunan sementara atau TPS khusus. Yang ketiga, pengajuan dokumen. Yang keempat, pemeriksaan jalur. Dan yang kelima, proses pembongkaran barang cair membutuhkan peralatan khusus yang dibuat untuk menangani cairan dalam jumlah besar dengan aman.
Selanjutnya, penimbunan barang impor. Penimbunan barang impor merupakan kegiatan menyimpan ataupun menahan barang-barang yang berasal dari luar negeri di suatu tempat tertentu, biasanya dalam gudang ataupun lokasi khusus, sebelum barang tersebut didistribusikan atau digunakan. Penimbunan barang impor sering terjadi di kawasan tertentu seperti tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang diatur oleh otoritas kepabeanan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan penimbunan barang impor yaitu ada 7. Yang pertama, izin dari otoritas kepabeanan. Importir ataupun pihak yang terkait harus memiliki izin yang sah dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menimbun barang di tempat seperti tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan harus terdaftar dan diawasi oleh otoritas. Yang kedua, kepatuhan terhadap dokumen kepabeanan, mengisi atau menyerahkan dokumen impor yang lengkap seperti pemberitahuan impor barang atau PIB untuk barang yang akan ditimbun, invoice atau packing list sebagai bukti transaksi. Selanjutnya yaitu bill of lading ataupun airway bill sebagai dokumen pengangkutan. Semua dokumen harus sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang diimpor. Yang ketiga, waktu penimbunan. Barang impor biasanya hanya boleh ditimbun untuk waktu tertentu sesuai ketentuan, yaitu 30 hari di tempat penimbunan sementara. Penimbunan lebih lama memerlukan perpanjangan izin atau harus dilakukan di tempat penimbunan berikat. Yang keempat, tujuan penimbunan yang jelas. Penimbunan barang hanya dapat dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti menunggu proses penyelesaian bea masuk, persiapan distribusi ke pasar domestik, keperluan industri jika di TPB. Yang kelima, barang yang diizinkan ditimbun. Barang harus sesuai dengan peraturan impor dan tidak termasuk dalam daftar barang yang dilarang ataupun dibatasi, seperti senjata ilegal dan narkotika. Yang keenam, pengawasan dan pelaporan. Barang yang ditimbun wajib diawasi oleh petugas bea dan cukai. Importir ataupun pemilik barang harus melaporkan status barang secara berkala kepada otoritas kepabeanan. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap regulasi khusus. Jika barang yang ditimbun termasuk kategori khusus seperti bahan makanan, obat-obatan, dan bahan kimia, importir harus memenuhi syarat tambahan seperti izin dari BPOM ataupun kementerian terkait. Contoh studi kasus penimbunan barang impor. Salah satu kasus yang menonjol adalah upaya impor daging ilegal oleh PT CSUB pada Mei 2016. Perusahaan ini mengimpor 7 kontainer daging melalui Terminal Mustika Alam Lestari, Tanjung Priok. Berdasarkan analisis intelijen, ditemukan bahwa PT CSUB memberikan informasi yang salah mengenai jenis dan jumlah barang dalam pemberitahuan pabean. Mereka menyatakan barang impor tersebut sebagai monokalsium fosfat feed grade bahan kimia sebanyak 175.000 kg. Padahal setelah pemeriksaan fisik, barang tersebut ternyata berupa 9.273 karton daging sapi beku dari Australia dan Selandia Baru. Kegiatan ini melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58, Fermentan, PK 210, 11, tentang pemasukan karkas, daging, dan atau olahan lainnya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Bea Cukai. Selanjutnya ada contoh studi kasus pembongkaran barang impor. Pada April 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapi permasalahan terkait prosedur importasi barang yang menyebabkan barang tertahan di bea cukai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman importir dalam menyampaikan pemberitahuan pabean secara benar dan mengurus perizinan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. DJBC menegaskan pentingnya setiap barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk memenuhi prosedur kepabeanan yang berlaku, guna melindungi industri dalam negeri dan masyarakat dari barang-barang impor yang berpotensi membahayakan. Jangka waktu penimbunan barang impor di TPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai TPS atau tempat lain yang diberlakukan sama dengan TPS. Paling lama 30 hari sejak tanggal penimbunan, barang impor yang ditimbun melewati jangka waktu tersebut ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai dan disimpan di tempat penimbunan pabean. Biaya yang timbul atas pemindahan barang impor yang ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS ke tempat penimbunan pabean merupakan tanggung jawab importir. Dalam hal pada saat pembongkaran terdapat selisih jumlah barang impor dengan pemberitahuan pabean inward manifest berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengangkut wajib membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang impor yang dibongkar dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan. Yang kedua, pengangkut wajib membayar sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam hal jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan. Tidak sisa jumlah barang impor yang terjadi di luar kemampuan pengangkut barang berupa yang pertama, selisih kurang atau selisih lebih atas berat dan atau volume sebagai akibat dari kesukaan atau penambahan berat dan volume yang disebabkan oleh faktor alam. Yang kedua, keadaan kahar atau force majeure.